Ya haro minna, o genki desu ka? Oke, jadi di beberapa video aku sebelumnya nih ya, aku sempat gacha di Genshin ya, gacha di banner Red Up Kazuha nih guys, sama weaponnya juga sih. Nah, jadi sama seperti video itu ya, kali ini kita bakal bahas tentang gacha nih guys. Nah, yap, sesuai dengan judul video kita kali ini ya, kita bakal bahas mekanisme gacha Genshin menurut matematika dan komputer. Wah, oke, jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang mekanisme gacha ya guys ya, nggak hanya di Genshin doang, tapi di game-game lain ya, kayak FGO, terus juga Fang Dream, terus Azure Lane, Arknight, Blue Archive, Uma Musume, dan masih banyak lagi lah ya, gitu. Nah, intinya mereka game-game yang memiliki mekanisme gacha yang bisa dibilang itu kompleks guys, gitu. Nah, jadi kompleksnya itu mereka memiliki berbagai teori matematika dan komputer ya yang menyusun mekanisme gacha tersebut guys, gitu. Nah, mulai dari teori yang paling dasar ya guys ya, teori probabilitas yang kita pelajari di SMP ya, namanya peluang sih kalau di SMP. Nah, terus yang di SMA itu kita kenal distribusi probabilitas ya, kayak distribusi binomial dan lanjutannya gitu ya, sampai ke teori komputer seperti simulasi guys ya, simulasi engine gacha gitu guys. Nah, dan mungkin masih banyak lagi teori-teori yang belum gua sebutin gitu ya. Nah, yang mana di video kali ini gua bakal coba bahas teori-teori tersebut dengan bahasa yang paling simpel guys, paling sederhana guys, gitu. Nah, oke, jadi sebelum kita mulai ya teorinya ya, oke, alangkah baiknya kita coba patuhi dulu ya guys ya, rules dan istilah-istilah yang ada di Genshin. Nah, oke, silakan kalian pause terlebih dahulu video ini. Oke, kita mulai di teori pertama guys. Oke ya, di teori pertama kita punya yang namanya persentase probabilitas. Nah, oke, jadi di sini gua ambil contoh karakter banner yang lagi red up ya, Kazuha, yang kebetulan di video sebelumnya juga bahas tentang Kazuha juga. Nah, di sini di rinciannya ya, itu memiliki berbagai keterangan. Yang pertama, karakter bintang 5 itu memiliki persentase probabilitas sebesar 0,6%. Terus juga untuk bintang 4 ya, 4 star itu memiliki persentase 5,1%, yang dibagi dua lagi guys persentasenya, yakni untuk karakter bintang 4 2,55% dan separuhnya lagi untuk senjata bintang 4. Nah, di sini juga guys ya, di sini juga ya, untuk yang karakter bintang 5 itu memiliki max PT sebesar 90 guys, gitu. Nah, untuk yang bintang 4 itu memiliki max PT sebesar 10 kali wish. Oke. Nah, di sini guys ya, di teori pertama ini ya, gua bakal coba kalikan ya persentase probabilitas ini ya, yang kecil sekali ini ya, yang di bawah 1% ini, itu kita coba kalikan sama maksimal PT guys, yaitu 90 ya. Kita coba fokus ke karakternya dulu ya. Oke, kita langsung kalikan 0,6% kalikan 90 adalah hasilnya 54%. Nah, kok cuma 54% gitu, kok nggak 100%? Oke, jadi ini ya, ini tertera di sini guys. Jadi ada kemungkinan 50% dapat karakter Kazuha gitu. Nah, 50%-nya lagi apa? Nah, 50%-nya lagi ya, kalau sudah yang mengalami ya, player yang sudah mengalami pasti tahu 50%-nya adalah salah satu dari mereka ya, atau istilahnya kespuk gitu. Nah, jadi supaya kita bisa dapat si Kazuha ini ya, garansi dapat si Kazuha ini ya, kita perlu 2 kalinya max PT ya. Jadi kita butuh 90 kali 2 atau 180 kali roll ya, kalikan 0,6% jadinya 108% ya. Jadi 100% lebih bahkan ya, gitu. Nah, di sini ya, ini membuktikan bahwasannya Hoyoverse itu nggak bohong kalau ada PT gitu. Nah, oke.
Oh ya, di sini juga guys ya, kenapa di teori pertama ini gua kalikan persentase ini dengan max PT gitu guys. Nah, jadi menurut hipotesisku ya, dan juga beberapa player lainnya ya, itu punya hipotesis kalau di gacha Genshin itu persentasenya itu selalu bertambah guys di setiap PT-nya gitu. Jadi di PT 1 itu 0,6%, terus di PT 2 itu 1,2%, dan seterusnya ya, sampai kalau 90 kali itu 54%, 180 sudah pasti jaminan dapat Kazuha gitu. Nah, hal ini berbeda ya di game gacha lainnya kayak FGO gini ya. FGO yang zaman lama ya, sebelum ada PT itu tidak menerapkan ya, sepertinya tidak menerapkan hal tersebut gitu ya, karena nggak ada PT guys gitu. Nah, itu kenapa ya, itu gua coba buktikan sendiri dengan pengalaman gua sendiri. Gua coba gacha di FGO ya, sudah habis banyak SQ sekitar 900 SQ itu, buat dapat satu karakter yang gua inginkan itu nggak dapet gitu guys gitu. Jadi ya persentasenya kayaknya nggak nambah gitu loh ya gitu. Sementara teman gua ya sekali multi ya 10 roll udah dapat. Well, omete itu mas. Oke, jadi dari di teori pertama ini kelihatannya udah perfect nih ya, kayak nggak ada kesalahan. Padahal guys ya, padahal ini masih banyak kekurangan guys, atau gua bisa bilang teori pertama ini sangat jauh dari realita gitu. Nah, jadi kekurangan untuk teori pertama adalah rate 1,6%, apakah sama dengan base rate 0,6%? Oke, jadi buat yang sadar ya, atau mungkin sudah protes, bang, itu 1,6% itu apaan guys, ban? Nah, jadi ya kalau tadi ya di sini ya, nah 0,6% itu adalah base rate gitu ya, persentase dasar. Nah, untuk yang 1,6% adalah persentase keseluruhan termasuk jaminan gitu ya. Nah, oke. Jadi apakah mereka sama atau beda? Gue bakal jelasin di teori kedua. Oke. Nah, ini tadi ya 0,6% dan 1,6% gitu. Oke, lalu kekurangan yang kedua adalah kenyataannya mayoritas player Genshin itu dapat 5 star itu di soft PT guys gitu. Nah, soft PT itu apa? Soft PT itu adalah PT sekitar 70-an ya, 75 ke atas gitu. Nah, jadi kan kayak nggak sesuai gitu loh ya, karena kalau sekitar PT 70-an, 75 aja lah, 75 kalau kita kalikan 0,6% ya, base rate nya itu hasilnya adalah 45% gitu. Jadi nggak sampai 50% gitu. Nah, jadi kayak kurang mendukung banget ya kenyataan mayoritas player dapat 5 star di soft PT gitu. Makanya guys ya, di teori pertama ini bakal kita sempurnakan di teori selanjutnya nih guys, yakni simulasi engine gacha guys gitu. Nah, jadi beberapa player ya, terutama yang player yang di Cina itu mencoba belajar dari kesalahan yang masalah yang ini guys, terutama ya gitu. Jadi langkah pertama yang mereka lakukan ya untuk teori kedua adalah mereka coba kumpulin data hasil gacha beberapa player guys gitu. Nah, baik gacha sendiri, gacha temen, atau mungkin gacha yang temen yang ada di fandom kayak HoYoLab gitu ya. Nah, jadi setelah dikumpulkan hasil gachanya, misal banyak yang dapat 5 star di PT 75 gitu ya. Nah, kemudian setiap PT itu, setiap hasil data di PT itu diolah menjadi distribusi probabilitas gitu guys. Nah, ini apa bang? Oke, jadi gua coba jelasin distribusi probabilitas itu kayak gimana ya, atau mungkin kalau yang sudah mahasiswa kenalnya distribusi densitas gitu ya. Oke, misal di PT 75 ya guys ya, di PT 75 ya itu ternyata ada sebanyak katakanlah 16 gitu ya, 16 player ya, atau 160 deh misal kita besarkan. Nah, ternyata dari 160 itu ada 80 player yang dapat Kazuha. Nah, atau mungkin dapat 5 star lah pokoknya gitu. Nah, artinya di PT 75 itu memiliki persentase sebesar 0,5 ya, setengahnya atau 50% gitu ya. Nah, jadi di setiap PT itu tadi dikumpulin guys, dari PT 1 sampai PT 90 gitu. Nah, yang selanjutnya ya
kita coba masukkan ke simulasi, yakni kita pakai metode Monte Carlo Simulation guys, gitu. Nah, apa itu Monte Carlo Simulation ya? Jadi intinya Monte Carlo Simulation itu adalah simulasi gambling ya, simulasi gacha gitu. Jadi simulasi engine gacha dengan cara gacha. Ya oke lah, nice idea. Oke, jadi buat yang sudah kenal namanya Monte Carlo Simulation ya, nah ini mungkin kalian bisa temukan juga di videonya Mas Fajrul yang ini ya, yang nyari nilai pi. Beliau juga memakai metode ini gitu ya. Nah, jadi ini metodenya kayak gimana ya, gua bakal jelasin secara singkat. Nah, di sini ya guys ya, misal gua punya suatu luas gini ya, suatu luas yang warna hijau ini ya, gua taruh misal piring di sini ya, lingkaran sama piring yang persegi gitu ya. Nah, di sini bakal diisi bola gitu guys. Yang tanda silang ini itu bolanya bakal jatuh di mana gitu guys. Nah, kan ini kan tanda silangnya kan gambling kan guys. Jadi terserah dia dong mau naruh di mana gitu ya. Nah, kemudian ya sampai di beberapa perbandingan gitu ya, sampai di beberapa saat itu memiliki suatu perbandingan guys gitu. Jadi yang lingkaran itu coba dibandingkan sama yang persegi, akhirnya ketemulah nilai pi gitu ya. Nah, ini untuk yang kayak videonya Mas Fajrul itu gitu. Tapi untuk permasalahan kita ya, gamblingnya kita pakai tadi guys, distribusi densitas gitu, distribusi probabilitas gitu ya. Nah, bahkan kita pakai yang namanya fungsi kumulatif distribusi gitu ya. Nah, di video orang ini sudah menurutku hampir mewakili lah gitu. Dan semua videonya, semua referensi gua sudah gua taruh linknya di deskripsi video guys gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk Monte Carlo Simulation sendiri itu perlu yang namanya aplikasi guys gitu. Jadi nggak hanya langsung komputer tiba-tiba dia lakukan Monte Carlo Simulation, nggak mungkin lah ya. Nah, jadi kita butuh aplikasi ini guys. Rata-rata orang pakai ini sih, Excel atau spreadsheet, terserah lah gitu. Nah, atau ya player di Cina itu memakainya ini guys, ngoding mereka gitu loh. Mereka pakai Java, pakai Python ya, GG sumpah. Nah, jadi intinya di Monte Carlo Simulation itu kita coba simulasikan engine gacha dengan cara gacha guys, oke? Nah, terus gimana bang hasilnya nih dari Monte Carlo Simulation ini? Oke. Nah, untuk hasilnya guys ya, ini tidak aku coba ya untuk simulasi ini karena keterbatasan waktu juga, masih banyak konten yang perlu gua upload ya ke depannya. Jadi gua coba ambil aja ya hasilnya dari beberapa player gitu ya. Oke, kita mulai dari grafik probabilitas. Jadi di grafik probabilitas ini ya guys ya, ini kan sudah terlihat ya distribusi keberhasilan ya. Nah, ini tadi yang kita ubah tadi ya, datanya kita ubah jadi distribusi ya, jadi distribusi probabilitas. Bahkan per pool probability-nya juga digambarkan grafiknya. Nah, di sini guys yang atas ini adalah cumulative probability guys gitu. Nah, cumulative probability ini intinya probabilitas yang dari PT1 ya sampai PT90 itu harus dijumlah, hasilnya pasti akan jadi satu gitu ya, karena maksimal dari probabilitas itu adalah 1. Oke. Nah, terus selanjutnya ya player Cina lainnya itu juga bahkan mengolah grafik probabilitas ini menjadi persentase hasil simulasinya guys gitu. Udah keluar hasilnya dan terbuktilah ya kalau setiap PT itu ternyata memiliki persentase masing-masing gitu ya. Nah, bahkan average rate including PT-nya yang tadi yang kita masalahkan 1,6% dan 13% itu juga dijelaskan sama player Cina tersebut gitu ya. Nah, di sini juga terbukti juga adanya soft PT di PT 76 ya sampai PT seterusnya lah ya gitu. Nah, 76 ini aja persentasenya 20% guys gitu, 1/5. Bahkan di PT sebelumnya yang paling rendah itu cuma 0,3, naik jadi 20%. Wah, gila, peningkatan yang sangat fantastis pokoknya. Oke, nah kalau kalian mengira teori-teori tadi itu sudah perfect ya, sayangnya masih ada kekurangan guys gitu. Nah,
Jadi kekurangan untuk teori yang kedua ini ya, yang pertama adalah hasil simulasi ternyata berbeda-beda guys antar player gitu ya. Nah, untuk linknya kalian bisa cek di deskripsi ya. Nah, hasil simulasi berbeda ini sebenarnya hal yang lumrah sih guys gitu, bukan salah ininya ya, nggak salah Monte Carlo simulationnya, tapi ya mungkin ada beberapa data yang dia input berbeda gitu ya. Terus juga dari engine dari Genshinnya sendiri itu ya bersifatnya kan penghitungannya kan secara universal gitu ya. Nah, ini mungkin dia pas dapatnya beda gitu ya engine-nya gitu. Nah, intinya hasil simulasi berbeda itu sudah menunjukkan kalau hasil ini tuh tidak konsisten gitu loh. Nah, jadi perlu dipertanyakan. Nah, lalu kekurangan yang kedua adalah tidak bisa menjelaskan fenomena player yang dapat 5 star di bawah soft PT gitu. Ya, kayak teman gua dapat Kazuha 10 kali roll ya, 1 kali multi udah dapat Kazuha, sebelumnya udah dapat itu. Ya ampun, laksek sekali dia. Nah, terus juga ada yang 10 kali 1 kali multi gitu ya, dapat langsung C6 Kazuha. Sampai habis pikir sih sumpah. Gitu. Jadi ya bener sih gitu loh. Di sini semisal PT 10 gitu ya, itu rate-nya itu di bawah 1% semua gitu loh ya. Nah, kayak nggak masuk akal bisa dapat Kazuha C6 cuma PT 10 gitu. Kayak aneh lah ya gitu. Jadi tidak bisa menjelaskan secara rinci ya fenomena player yang dapat 5 star di bawah soft PT gitu. Sementara untuk soft PT-nya sudah terbukti ya adanya peningkatan persentase tadi gitu. So ya kita masih punya solusi untuk teori terakhir, yakni ya RNG ya, random number generator, atau mungkin bisa bilang random number generation ya. Ya ini mah nggak usah ditanya lagi ya, semuanya bergantung pada luck ya, tergantung pada hoki gitu ya gitu. Jadi kalau si RNG udah bilang yes lu bisa dapat Kazuha C6 dalam sekali multi, ya udah kita nggak bisa apa-apa gitu loh ya. Lu kalah 50-50 ya udah gitu loh ya. Nah, tapi guys ya, RNG sendiri ini ya, RNG sendiri kalau di Genshin menurutku itu punya suatu pola guys gitu. Nah, polanya itu bisa kita baca, kadang tidak bisa kita baca gitu. Nah, contoh di akun gua itu bisa gua baca kalau gacha di banner karakter yang red up itu dapatnya itu dapat 5 star itu selalu di soft PT guys gitu. Ya pernah sih sekali di bawah soft PT, cuma udah habis itu soft PT terus gitu loh. Nah, tapi ya RNG ini menurutku juga bisa berkembang ya, bisa develop seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah, kayak semisal di banner weapon kemarin ya guys ya, sebenarnya sebelum gua ngaca banner weapon itu alhamdulillah menang 50-50 terus gitu loh. Tapi kemarin dilihat sendiri lah ya, gua kalah 50-50 ya, tapi ya udah gua bersyukur aja gitu loh ya. Nah, intinya RNG yang buat weapon banner gua ya di akun gua itu kayaknya udah berkembang gitu loh ya. Gua nggak tahu faktornya apa ya, bisa aja karena update, bisa aja karena adanya fitur epitome pet, dan banyak lagi lah pokoknya gitu. Nah, intinya ya RNG ya memegang segalanya sih gitu. Oke, jadi kita sudah sampai di penghujung video ya guys ya, dengan satu kesimpulan, yakni mekanisme gacha itu kompleks ya. Gimana ya, karena kalau sampai ada player ya tahu mekanisme gacha Genshin itu sampai 100% mirip aslinya ya bakal diprotes sama Hoyoverse gitu loh ya. Nah, bahkan di link yang sudah gua sertakan itu sendiri menyatakan kalau teori tadi itu sebenarnya ilegal untuk dilakukan gitu loh ya. Cuma ya demi paham, ada teori matematika dan komputernya, kayak tadi ada Monte Carlo simulation ya, buat pemahaman kita ke depannya gitu ya. Nah, itu bisa kita ambil positifnya saja gitu. Nah, ya intinya semua tergantung pada luck Anda, tergantung pada RNG Anda, baik-baik sama RNG Anda. Oke, itu aja yang dapat gua sampaikan. Dan terakhir, ya, kalau kalian merasa ada kritikan atau ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar, atau bisa langsung join di Discord buat diskusi, karena gua sangat open discussion banget. Oke, itu aja yang dapat gua sampaikan. Sekian,
See you in the next video. Bye bye.